Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Oktaviani, NIM 312019-028. Saya di sini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks deskripsi, yaitu contohnya makanan khas Palembang. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan satu di antara teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri umum teks deskripsi yang pertama, berisi penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci, sehingga pembaca mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Yang keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun fisikis objek secara detail. Selanjutnya, ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek, warna, dirinci merah, kuning, hijau. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Yang kelima, teks deskripsi yang munculkan kata ganti orang. Jenis-jenis teks deskripsi ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua, teks deskripsi spesial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi atau penyataan umum berisi gambar umum sebuah objek. Yang kedua, deskripsi bagian berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Yang ketiga, penutup atau kesan. Selanjutnya, kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi ada 4. Yang pertama, menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata ganti personal. Yang kedua, menggunakan kata kerja kopula seperti adalah, ialah, merupakan, yaitu. Yang ketiga, menggunakan verba material. Kata kerja menunjukkan tindakan fisik, contohnya berdiri, melompat. Yang keempat, banyak menggunakan adjektiva, kata sifat untuk menggambarkan objek, contohnya putih, bening, bersih, panjang.
Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks deskripsi ada 4. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Yang kedua, menentukan tujuan teks. Yang ketiga, mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Yang keempat, membuat kerangka tulisan, kemudian menggambarkan kerangka tulisan. Contoh teks deskripsi tentang makanan khas Palembang yaitu pempek khas Palembang. Empek-empek atau yang lebih dikenal dengan nama pempek adalah makanan khas asal Palembang, Sumatera Selatan. Makanan khas ini sangat tersohor di pelosok negeri Indonesia. Pempek terdiri dari campuran ikan dan sagu. Hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan memproduksinya, sehingga sangat sulit jika mengatakan pempek berpusat di daerah Palembang. Pada awalnya, pempek tersebut dari jenis ikan belida. Namun, semakin langka dan mahalnya jenis ikan tersebut membuat ikan belida teralihkan menjadi ikan gabus. Pemilihan ikan gabus dikarenakan jenis ikan ini masih tergolong murah, tetapi dapat menghasilkan cita rasa gurih dan enak pada pempek. Pada tahap selanjutnya, jenis ikan sungai lainnya mulai digunakan, misalnya jenis ikan puta, toman, dan buju. Ada pula yang menggunakan jenis ikan laut seperti tenggiri, kakap merah, parang-parang, ekor kuning, dan ikan sebelah, ikan leleh, ikan dencis, serta ikan tuna putih turut pula digunakan sebagai bahan pembuatan pempek. Namun sekarang warga Palembang mencoba membuat pempek dengan bahan dasar terigu dan nasi sebagai pengganti ikan. Selanjutnya, biasanya penyajian pempek ini ditemani oleh saus berwarna hitam kecoklatan yang disebut dengan cuka atau cuko bahasa Palembangnya. Cuko dibuat dari air yang dididihkan lalu ditambah gula merah, udang ebi, cabai rawit, tumbuk, bawang putih, dan garam. Bagi masyarakat asli Palembang, cuko biasanya dibuat pedas untuk menggugah nafsu makan. Namun, seiringnya masuk pendatangan dari luar Sumatera, banyak ditemukan cuko dengan rasa manis untuk yang tak menyukai rasa pedas. Pelengkap yang tak boleh ketinggalan ketika menyantap makanan berasa khas ini adalah irisan dadu, mentimun, dan mie kuning. Pempek memiliki berbagai jenis hasil pengembangan dari pempek biasa. Jenis pempek yang paling terkenal adalah pempek kapal selam. Pempek ini terbuat dari telur ayam yang kemudian dibungkus dengan adonan pempek lalu digoreng dalam minyak panas. Ada juga pempek lenjer, pempek bulat, lebih dikenal dengan nama adaan, pempek kulit ikan, pempek pistel berisi irisan pepaya muda rebus yang telah dibumbui, pempek telur kecil, dan pempek keriting. Varian baru juga sudah mulai dibuat seperti pempek bakso, pempek keju, pempek sosis, serta pempek lenggang keju yang dipanggang di wajan anti lengket. Baik, itu aja contoh dari teks deskripsi. Baik, demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Jika masih ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.